Halo guys, pernah dengar sebuah negara bernama Mauritius? Nah, ternyata sangat menarik nih kalau kita bicara sedikit soal negara ini. Jadi negara ini, Mauritius ini adalah sebuah negara kecil di benua Afrika yang menyediakan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk transportasi dari rumah ke sekolah-sekolah. Ini semuanya digratiskan oleh pemerintah. Nah, di Mauritius, pendidikan adalah pelayanan yang disediakan oleh negara untuk rakyat secara cuma-cuma dan tidak seperti barang yang diperjualbelikan gitu. Nah, Mauritius juga memberikan layanan medis gratis bagi seluruh penduduknya. Bahkan termasuk operasi-operasi besar seperti bedah jantung gitu yang memerlukan biaya tinggi gitu. Jadi tidak ada bisnis gitu untuk urusan kesehatan bagi rakyatnya. Nah, adapun soal tempat tinggal, apakah Anda tahu bahwa 90% dari penduduk Mauritius sudah memiliki rumah sendiri dan tidak ditemukan keluarga yang menjadi tunawisma atau bahkan keluarga yang mengeluhkan tanah yang mahal gitu dan properti sewa yang tinggi gitu. Nah, pendapatan per kapita dari penduduk Mauritius ini mencapai $19.600. Nah, tapi mereka tidak menjadi tinggi hati gitu ya, berbangga diri bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tertinggi di Afrika. Meski pada kenyataannya Mauritius memang adalah negara terkaya di Afrika. Nah, padahal ya negara ini tidak memiliki sumber minyak atau bahkan pertambangan gitu ya. Perekonomiannya hanya bergantung pada sumber daya manusianya. Sektor industri, pertanian, dan pariwisata inilah yang menjadi sumber penghasilan yang paling tinggi bagi negara ini. Nah, belanja militer ini memang masuk dalam anggaran negara, sedangkan pengeluaran negara digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan layanan umum. Nah, Mauritius ini dipimpin oleh seorang presiden wanita bernama Dr. Aminah Gorib Fakim. Nah, memiliki gelar doktor di bidang kimia organik. Ada sebuah statement yang terkenal dari Presiden Aminah ini, yaitu bahwa dunia politiklah yang memilihku, bukan saya yang memilihnya. Nah, Dr. Aminah Gorib Fakim ini menulis lebih dari 20 buku dan 8 penelitian internasional di bidang ilmu dan biologi. Nah, umat Islam di negara ini ya adalah minoritas, hanya 17% dari total penduduk. Nah, meskipun demikian, rakyat Mauritius memilih seorang wanita muslimah sebagai presiden mereka. Hal ini karena rakyat Mauritius sudah terbiasa hidup damai dan tidak gampang tersulut oleh fitnah-fitnah keagamaan. Nah, ada seorang profesor di sebuah perguruan tinggi yang menulis sebuah pesan untuk para mahasiswa tingkat kedokteran, magister dan sarjana yang kemudian dia meletakkan pesan tersebut di gerbang kampus di wilayah selatan Afrika. Nah, isi dari pesan itu seperti ini. Nah, untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu dengan bom atom atau dengan roket jarak jauh gitu ya. Tetapi dengan merendahkan kualitas pendidikan dan membiarkan pelajar berbuat curang. Sehingga banyak pasien meninggal di tangan dokter yang lulus karena curang. Banyak rumah-rumah yang roboh di tangan insinyur yang lulus karena curang. Kerugian harta yang besar terjadi di tangan akuntan yang lulus karena curang. Dan agama mati di tangan tokoh-tokoh agama yang lulus karena curang. Keadilan hilang di tangan hakim yang lulus karena curang. Lalu menyebarnya kebodohan di antara pelajar di tangan guru yang lulus karena curang. Sementara di negara kita banyak yang bahkan entry point-nya, masuknya saja ini sudah curang. Bagaimana mungkin lulus tanpa kecurangan? Semoga saja kita bisa belajar dari negara ini dan negara kita bisa menjadi negara yang baik secara moral, etika, ekonomi, dan tentunya menjadi negara yang cerdas, adil, dan makmur di kemudian hari. Salam.